back again. Teman-teman, hari ini ya kita ada kedatangan tamu spesial ya. Ada perkenalkan, ini teman baik dari Techidut, Ibu Ruth. Halo. Ibu Ruth hari ini bersama kita berdua ya akan membahas mengenai perjanjian kerjasama yang sewa baterai daripada Polytron. Seperti yang teman-teman tahu ya, Polytron itu mengeluarkan metode penjualan yang unik ya di pasar ya. Satu-satunya yang saya tahu yang menerapkan sistem sewa milik. Dalam arti motornya milik, baterainya sewa. Nah, untuk teman-teman ketahui juga ya, ketika unit itu datang, kita akan disodorin satu lembar kertas ya yang berisi pasal-pasal mengenai ketentuan-ketentuan daripada perjanjian sewa baterai tersebut. Nah, dari perjanjian itu akan muncul nih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini kita akan bahas sedikit. Nggak semuanya ya, teman-teman ya, tentunya karena juga ya ada hal-hal yang memang kita bukan subject matter expertnya di sini. Nah, teman-teman, kebetulan Ruth ini adalah seorang paralegal yang berpredikat SH, MKN, dan CLA. Intinya ya dia berurusan dengan perjanjian-perjanjian lah. Nah, kita juga di hari ini berterima kasih banget ya, Ruth udah datang untuk bantu kita ya menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman juga menanyakan, karena kan kita ketika disodorin pasal juga satu jarang ada yang baca. Saya jujur juga nggak semuanya saya baca gitu kan. Kedua, baca pun juga mungkin nggak terlalu paham karena bahasanya kan bahasa yang bahasa legal ya. Saya akan menerangkan dulu sedikit ya mengenai pasal-pasal yang menurut saya itu lebih umum ya buat teman-teman, tapi saya ingin teman-teman juga aware ada hal-hal seperti ini karena faktor tadi banyak yang dari kita yang intinya motor datang udah langsung pakai aja dah, baterai yang penting bisa dicas gitu kan. Takutnya nanti ke depannya ada terjadi hal-hal, nah baru baca-baca pasalnya gitu kan. Nah, dan juga saya juga tahu ada banyak teman-teman yang memang lebih suka mendengar daripada membaca. Nah, teman-teman, salah satu yang kita mau bahas adalah mengenai durasi sewa baterai ya. Karena saya pribadi waktu di pameran ya, waktu saya nanyakan ke pihak marketing ini sewanya sampai kapan? Apakah selama-lamanya ada durasi tertentu, itu seperti apa sih kondisinya? Nah, setelah kita baca ya, itu disebut bahwa memang sewa baterai ini akan berlaku selama baterai itu masih di tangan penyewa. Intinya sih di bawah penguasaan si penyewa ya, dan juga terikat dalam kontrak waktu sewa. Kontrak waktu sewa sendiri itu juga bisa diperpanjang ya sama pemilik ya, dalam hal ini Polytron. Kalau penyewa kan kita ya pemakainya, pemilik itu dalam arti adalah Polytron. Oke. Nah, jika perjanjian itu tidak diperpanjang oleh pemilik, baterai itu sah-sah aja untuk pemilik ambil. Jadi ketika teman-teman menanyakan ya, paling populer yang saya dengar adalah ini sampai kapan sih? Sebenarnya kontrak itu ada. Ya, kalau teman-teman baru datang, itu nanti dilihat bahwa kontrak itu 3 tahun. Bisa diperpanjang, bisa tidak. Tapi faktor-faktor yang menyebabkan tidak diperpanjang kita nggak akan bahas hari ini. Bisa diperpanjang oleh siapa? Oleh pemilik, bukan penyewa. Maksudnya kita sifatnya mengajukannya untuk perpanjangan. Metode perpanjangannya seperti apa? Nah, itu belum kejadian karena kan motornya relatif baru ya. Cuman menurut kami nanti kan di aplikasi Polytron EV-nya itu kan ada ya untuk pembayaran, untuk perjanjian, kemungkinan akan ada di aplikasi itu sendiri. Tapi itu menurut kita. Nah, harga sewa baterai itu sendiri ya teman-teman itu sesuai kesepakatan di paket sewa ya, dan itu ditentukan oleh si pemilik. Nah, itu juga dapat berubah ya sewaktu-waktu. Harga tersebut juga ditentukan oleh pemilik, durasinya juga bisa berubah sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik. Hal itu juga akan tercantum ya di dalam perjanjian yang kita akan sepakati bersama dengan penyewa yang mungkin berada di aplikasi tersebut gitu kan. Pembayaran sewa seperti apa teman-teman? Pembayaran sewa itu nanti di aplikasi Polytron EV ya, itu ada menu pembayaran dengan berbagai metode pembayaran. Nah, contoh saya pakai M-Banking, salah satu bank yang umum ya, yang lokal ya, yang teman-teman mungkin pada tahu yang warna biru. Satu lagi yang mau kita bahas adalah kalau telat seperti apa, ya kan?
Kalau telat kita bicara aja di H-3 biasanya akan ada reminder ya teman-teman bahwa sewa baterai akan jatuh tempo, akan habis. Bentuknya seperti apa saya belum tahu tepatnya karena saya sendiri baru berjalan bulan yang pertama. Nah, cuman kalau kita baca itu ada semacam reminder lah untuk mengingatkan kita, mau habis nih sewanya, tolong bayar gitu ya. Bayarnya seperti apa teman-teman? Kalau telat ya akan kena penalti ya, ada denda keterlambatan atau bahkan kalau udah sampai periode tertentu akan terjadi pemutusan. Pemutusannya ini dalam arti bahwa Polytron ini memiliki kapasitas untuk memutuskan koneksi antara si baterai dengan motornya. Nah, ini menarik teman-teman, tidak ada motor listrik di luar sana yang memiliki, di mana produsennya ya dalam hal ini ya memiliki koneksi non-stop terhadap unitnya ya, karena ada salah satu rekan kita ya di forum ya memang kemungkinan agak telat gitu ya. Dia menanyakan kok lampu ECU-nya keluar kedap-kedip, kan lampu ECU artinya kan ada sesuatu yang masalah dengan kelistrikannya gitu kan. Terus dia bilang bahwa oh ini motor saya kok merjen nggak bisa lebih dari 20 km per jam. Setelah dilihat ternyata dia udah telat. Nah, jadi walaupun di kontrak dibayar tertulis diputuskan, tapi ada kasus yang kita pelajari di forum bahwa itu nggak terjadi juga, nggak diputusin ya teman-teman, tapi dibikin lemot motornya. Mungkin dalam konteks supaya itu masih bisa pergi ke service center terdekat atau Polytron terdekat untuk diperbaiki. Tapi setelah dilalah waktu diperiksa memang dia ada keterlambatan dari sisi pembayaran. Nah, teman-teman, di luar penalti ya, kalau memang sudah telatnya di durasi tertentu dan terjadi pemutusan ya, artinya dalam hal ini pemutusan aliran baterainya gitu kan, ke kendaraannya gitu kan, akan kena juga namanya biaya reaktivasi ya, yang memang tidak disebutkan berapa dalam perjanjian ini gitu kan. Artinya secara umum mungkin kita lihat kalau misalnya sudah diputuskan worst case scenario ya teman-teman akan kena penalti, keterlambatan, sama biaya reaktivasi ya, yang nominalnya tidak disebut saat ini gitu kan. Janganlah, mending bayar aja biar nggak ribet gitu ya. Berikutnya mengenai kondisi baterai ya teman-teman, memang di perjanjian itu kan dibilang ya bahwa penyewa itu akan bertanggung jawab terhadap kondisi baterainya sebagai objek sewa kita kan. Artinya ketika tertulis ya misalnya baterai itu kondisi kesehatannya udah di bawah 85%, itu akan diganti dengan yang baru. Nah, memang di perjanjian itu juga tidak disebut apakah ini berlaku selama-lamanya, tapi asumsi saya karena selama kita sewa ya itu ya pemilik ya berkewajiban untuk ganti setiap kali kesehatannya di bawah 85%. Cara ngecek 85% itu seperti apa? Itu di service center ya Polytron. Oke, secara kasar kan di brosurnya kita bilang bahwa kesehatan baterai 100% kan dia bisa menempuh sampai 130. Artinya ketika teman-teman ngecas di 100 dan sisa kilometernya udah di bawah 100, itu secara matematika ya berarti kan udah mendekati 85% ke bawah. Nah, mungkin itu menjadi indikasi manual lah patokan untuk kita bawa ke service center untuk bilang, kok baterai gua nggak nyampe ya range-nya ya gitu kan. Tapi itu kan matematika kita ya, tentunya dari pihak Polytron akan melihat sendiri dengan tools yang ada di mereka bahwa kesehatan baterai ini sebenarnya berapa persen. Teman-teman, jika terjadi kerusakan terhadap baterai tersebut ya itu juga merupakan tanggung jawab penyewa ya. Nah, tentunya karena baterai kan juga di dalam kuasanya kita ya. Nah, terjadi kesalahan kelistrikan, salah ngecharge atau jatuh atau ada pengisian yang tidak sesuai dengan alat charger yang tidak resmi, itu menjadi tanggung jawabnya si penyewa. Nah, teman-teman, itu dari sisi kita ya dari Techindut, karena kita juga menghargai ya waktunya Ruth di sini. Jadi ada beberapa yang umum-umum yang kita sampaikan aja dari sisi kita. Nah, kita sekarang mulai masuk ke yang berat-berat nih. Nah, lebih banyak yang membutuhkan bantuan Ruth di sini. Gitu. Semoga tidak terlalu membebani ya. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama ya buat Ruth ya. Kita akan menanyakan apakah perjanjian sewa menyewa yang dikeluarkan oleh Polytron dengan kita ya sebagai penyewa itu memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Menurut Bu Ruth gimana? Ya, oke. Halo. Ini untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin aku akan memberikan penjelasan terlebih dahulu syarat-syarat perjanjian yang sah. Perjanjian itu sah secara hukum apabila dia memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Yaitu yang pertama itu adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Jadi kalau dalam hal ini adalah perjanjian sewa menyewa, berarti antara si pemilik barang dengan si penyewa memiliki kesepakatan untuk memperjanjikan sesuatu hal, yaitu terkait sewa menyewa atas objek sewanya. Ini kan baterai yang akan digunakan di kendaraan elektronik, khususnya motor ya. Dan kedua, adanya kecakapan dari para pihak. Yang dimaksud dengan kecakapan para pihak itu apa sih? Dewasa. Dewasa itu berarti dia itu umurnya, kalau di Kitab Undang-Undang KUH Perdata itu dia 17? No, 21 tahun. Oh. Tapi kan sumber hukum nggak cuma itu aja. Di Undang-Undang Kependudukan kan ada yang bicara orang dewasa itu 17 tahun, itu bisa dianggap cakap atau sudah menikah gitu kan. Terus habis itu dan sewa menyewa ini, perjanjian sewa menyewa ini, dia ini adalah suatu sebab yang halal. Apa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal? Bahwa tidak dilarang oleh undang-undang atau kesusilaan. Jadi yang tidak melanggar hukum lah, istilahnya seperti itu, Pak Mario. Oke, sekarang perjanjian sewa menyewa ini punya kekuatan hukum nggak? Punya kekuatan hukum sepanjang memenuhi 4 unsur yang tadi, yaitu adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan, adanya objek tertentu yang diperjanjikan, lalu yang keempat itu bahwa itu tidak melawan hukum. Tidak melawan hukum, suatu sebab yang halal. Oke. Gitu. Udah terjawab, satu contreng. Sekarang perjanjian sewa menyewa itu pengertiannya apa sih? Kalau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu di pasal 1548 KUH PER itu menyatakan bahwa sewa menyewa itu adalah persetujuan dari pihak yang memiliki barang untuk mengikatkan diri, memberikan kenikmatan kepada pihak lainnya untuk bisa menggunakan suatu barang menurut jangka waktu tertentu, di mana diperjanjikan adanya imbal jasa atau ada harga yang harus dibayar oleh si penyewa kepada si pemilik barang untuk dia bisa menggunakan barang tersebut. Seperti itu. Artinya penjelasan mendapatkan suatu singkatnya. kenikmatan, tapi saya juga membayar harus bayar atas tersebut. Iya. Timbal balik lah berarti. Iya. Tapi yang perlu di highlight di sini, sewa menyewa itu bukan berarti peralihan kepemilikan ya. Jadi objek benda yang disewakan ini tetap miliknya si pemilik barang. Tapi yang diserahkan itu adalah kenikmatannya, kegunaannya. Ini kalau orang hukum teh ngomongnya dari bahasa jadul ya, KUH PER kenikmatannya gitu. Nah, yang diserah terimakan itu adalah supaya si penyewa ini dapat menggunakan objek sewa tersebut, memanfaatkannya, seperti itu. Oke. Semoga gitu. bisa menjawab ya untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, baru yang pertama loh teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ya buat Ruth ya, kita mau menanyakan di sini dari sisi kacamata pandangan hukum ya, apa yang terjadi jika kan disebut ya di dalam perjanjian bahwa kerusakan itu menjadi tanggung jawab daripada penyewa. Namun jika terjadi kecelakaan atau force majeure, banjir, kebakaran huru hara, ini terkait tanggung jawab terhadap baterainya itu seperti apa? Oke, yang perlu di highlight di sini itu adalah kewajiban si penyewa. Kewajiban utama penyewa itu adalah dia harus, kalau di dalam bahasa undang-undang memang agak kaku ya bicaranya, di pasal 1560 Kitab Undang-Undang Perdata ada 2 kewajiban utama dari si penyewa, yaitu satu, dia harus menjadi bapak yang baik atas barang yang disewa. Wajib dipiara tadi ya. Iya. Nah, bapak yang baik ini memang klausula atau redaksionalnya emang bicaranya seperti itu gitu ya. Dia harus menjadi bapak yang baik atas barang yang disewa itu. Lalu dia juga harus, yang kedua itu dia harus membayar harga sewa atas objek sewa selama masa sewanya. Nah,
yang dimaksud dari itu ya kita tahu lah maksudnya apa sih. Yang maksud bapak yang baik berarti selama objek sewa itu dalam penguasaannya, selama masa sewa, si penyewa itu memiliki kewajiban untuk bisa merawat dan menggunakan objek sewa itu sesuai dengan tujuan. Merawatnya istilahnya apa? Berarti sesuai sama terms on condition yang disyaratkan oleh si pemilik dari objek sewa itu. Ini kalau baterai kan salah satu yang tadi udah dijelaskan, harus isi daya sesuai dengan minimal misalnya tenaga listrik yang disyaratkan, terus chargernya harus alatnya resmi gitu kan, harus gimana supaya pada saat pengisian daya itu jauh dari misalnya alat-alat yang kimia, mudah terbakar gitu kan. Nah itu dia harus merawat dan menjaga penggunaan objek sewanya secara demikian, dan bayar sewa ya tepat waktu lah. Misalnya seperti itu. Terus gimana tuh kalau misalnya terjadi force major? Force major itu kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, yang situasi atau kondisi yang berada di luar kendali dari manusia gitu. Itu udah benar. Tapi perlu digarisbawahi nih, force major kalau misalnya itu hanya menyangkut ke diri perorangan saya aja, itu belum bisa dikatakan sebagai keadaan yang force major kalau secara hukumnya. Pengertiannya force major itu adalah dia ini dialami oleh masyarakat umum, masyarakat luas. Lalu ada pernyataan dari pemerintah bahwa benar terjadi bencana. Kayak Lapindo berarti. Iya, apa namanya? Lapindo ya. Ya, pemerintah mengeluarkan resmi itu bencana. Kalau misalnya inget yang COVID, bayangkan itu epidemi ya. Tapi pemerintah pada saat itu menyatakan ini bukan kondisi bencana. Itu secara resmi gitu kan. Berarti kita nggak bisa mengadakan itu sebagai satu keadaan force major. Jadi ada instansi tertentu yang mengatakan bahwa benar ini terjadi kebanjiran yang mempengaruhi atau berdampak luas secara umum. Gempa bumi misalnya atau tsunami yang di Aceh itu secara instansi dia menyatakan memang terjadi bencana yang memang secara umum dialami oleh masyarakat. Banyak orang. Sebenarnya di situ istilah force major-nya. Dalam pengertian ini apa sih? Misalnya gini, terjadi kebanjiran, terjadi kebakaran, misalnya kebakaran hutan atau kebakaran yang secara luas ada di satu wilayah. Terus, tapi kebakaran itu sebenarnya bisa dihindari oleh kamu sebagai pengguna kendaraannya nih, kendaraan listrik yang ada baterainya di dalam gitu. Udah tahu ada banjir di sana 1 meter, masa ya kamu terabas? Itu kan juga nggak bisa kan? Atau gitu kan? Kebakaran kita buangnya motornya gitu. Iya, atau kan kebakaran udah tahu di sini, misalnya lagi lewat jalan nih, lagi mumpung tanutan, lagi samping kanan kiri, lagi kebakaran, terus kamu terabas aja, udah tahu pasti kan suhunya di sekitar itu pasti kan tinggi gitu kan. Terus kamu masuk aja, berarti kan kamu sebagai pengguna itu tidak memiliki kewaspadaan, ataukah kamu udah bapak yang baik? Ya, tidak jadi bapak yang baik untuk menjaga itu gitu kan. Nah itu nggak bisa dibilang sebagai keadaan force major ya. Itu terus jadi pengertian itu nih, jadi buat jadi ilmu umum ya, atau jadi wawasan nambah-nambah, siapa tahu bermanfaat ya. Jadi itu yang dibilang force major. Nah kalau terjadi kecelakaan, let's say kalau terjadi kecelakaan, misalnya di jalan itu kamu nabrak atau ditabrak gitu kan, otomatis. Ini menarik nih teman-teman, karena kita kan sebagai pengendara kan akan terpapar dengan yang namanya kecelakaan nih. Apalagi ada yang sen kiri belok kanan gitu kan, atau nggak sen sama sekali, itu udah sering terjadi itu kecelakaan gitu kan. Jadi mungkin di sini kita minta bantunya Ruth untuk membedakan antara kita menabrak dengan kita ditabrak. Seperti apa? Ada memang kondisi-kondisi yang memang kalau nabrak kan siapa yang mau nabrak juga sih. Betul. Ada kondisi juga yang kita ditabrak, siapa yang mau ditabrak juga. Jadi pertama sama-sama ada sial. Ya, ada segi kelalaiannya,
kelalaian juga itu kan suatu hal yang harus dibuktikan. Apakah benar-benar lalai dalam pengertian misalnya kamu kenapa ditabrak, udah tahu lampu merah kamu terabas, ya, itu kan berarti kamu lalai atau kamu melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, melawan peraturan lalu lintas gitu kan. Oke, ini kembali ke sini. Kalau ditabrak aja dulu ya. Ya, boleh. Ditabrak, motor jatuh. Karena motor jatuh dengan kekuatan yang lumayan nih, jadi baterainya rusak. Itu kan. Terus kamu sebagai pengguna dari baterai ini, kamu bisa ngadu ke si bagian pemiliknya. Oh, ini saya tadi ngalamin kecelakaan, saya ditabrak. Jadi motornya jatuh. Setelah kecelakaan itu motornya jadi nggak bisa jalan lagi. Mungkin ada kerusakan di baterainya. Betul. Terus seperti apa, ya kan? Nah, ternyata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri itu diberikan perlindungan terhadap si penyewa atas objek sewa dalam hal dapat dibuktikan apabila kehilangan kegunaan dari objek sewa tersebut atau tidak dapat digunakannya dengan baik objek sewa tersebut, itu hilang kegunaannya karena terjadi hal-hal yang di luar kekuasaannya, gitu. Dan itu bisa kita argue ke si pemiliknya. Gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh ini rusak nih, jadi kamu harus ganti nih, gitu kan, seperti itu, gitu kan. Tapi pada saat itu kamu bisa membuktikan bahwa itu bukan karena salah saya nih, saya ditabrak, gitu, ya kan. Nah, sekarang itu di mana sih pasalnya biar struk? Ini ada beberapa pasal ya, pasal. Karena kita, mungkin saya bicara dari sisi konsumen ya, supaya lebih terlindungi, ya, bagaimanapun ya. Itu ada di pasal 1564. Kalau misalnya terjadi pasal 1564 kalau kita Undang-Undang Hukum Perdata ya. Kalau misalnya terjadi suatu kecelakaan itu di pasal 1564 itu kalau bisa saya bacakan nih karena ketentuan tertulis ya, takut salah ngomong kan nanti jadi jadi salah, tadinya mau ngasih tahu jadi salah ya. Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Sebagai penyewa, dia memang punya kewajiban untuk menjaga objek sewanya ini supaya bisa tetap terpelihara dengan baik, berfungsi dengan baik. Tapi kalau terjadi hal-hal yang kerusakan, tapi di luar kuasanya dia, di luar kendalanya dia, maka dia tidak bisa dituntut untuk hal tersebut. Nah, lalu ada lagi nih di pasal, bahkan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri, dalam hal terjadi musnahnya objek sewa. Misalnya let's say ini terjadi kebakaran, ledup gitu. Kebakaran atas baterainya gitu ya. Musnah sama sekali objek sewanya gitu, berikut motor-motornya kan. Amit ya. Kan masih cicil. Kan ya. Itu musnahnya suatu objek sewa yang dapat dibuktikan, kembali lagi yang dapat dibuktikan di luar kendalinya si penyewa atau di luar kesalahan yang dilakukan oleh si penyewa, tidak dapat dituntut oleh si penyewa atas musnahnya barang tersebut. Itu di pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau bunyinya tuh gini, jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Ya, objeknya, kembali lagi nih syarat sahnya perjanjian kan harus ada objek. Betul. Waktu objeknya ini musnah, jadi nggak sah dong perjanjiannya. Jadi ada barangnya. Iya, jadi gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih. Menurut keadaannya, si penyewa dapat memilih apa dia mau ada pengurangan harga dari harga sewa yang udah dibayar sama masa sewanya yang dia udah janjikan, atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa. Tapi si penyewa tidak bisa menuntut ganti rugi ke si pemilik
barang, karena si pemilik barang juga udah rugi kan. Iya, barangnya rusak. Ordernya dia rusak, barangnya dia musnah. Jadi kembali lagi ke dapat dibuktikannya apakah kehilangan, musnahnya, kebakarannya objek sewa tersebut terjadi karena kesalahannya si penyewa atau bukan. Selama dapat dibuktikan itu bukan karena kesalahannya si penyewa, maka ya sebenarnya dia juga nggak bisa dituntut untuk mengganti objek sewa itu. Kita nggak mau ditabrak, tapi pemilik juga lo yang ditabrak, gue yang ganti gitu kan. Terus kalau kejadian gimana? Misalnya di jalan gitu ya. Ya sebisa mungkin kalau misalnya kita dituntut sama si objek sewa ini, kan yang namanya perjanjian dibuat sepihak sama si pemilik itu kan pasti kan minta kalau terjadi kerusakan, kehilangan, maka menjadi kewajiban dari si penyewa, misalnya begitu kan. Nah kalau kejadian misalnya ditabrak atau gimana sih caranya misalnya di jalan? Ya kita coba untuk buat laporan polisi. Kejadiannya seperti apa gitu kan, supaya udah jelas pihak mana yang nabrak. Iya. Berdasarkan laporan resmi tersebut, kita bisa argue ke si pemiliknya. Aku tuh ditabrak loh, aku tuh sebenarnya nggak salah. Mau gimana gitu? Saya juga misalnya cedera atau saya juga ya pasti ditabrak sakit ya. Kan nggak ada ditabrak yang sakit ya. Nggak ada. Nggak ada kan. Jatuh tidak-tidaknya ya pasti ada kerugian waktu apa segala macem lah. Gitu. Berdasarkan laporan kepolisian itu bisa mungkin dapat membantu kedudukannya si penyewa ini, konsumen ini untuk review ke sana, membuktikan bahwa apa yang terjadi itu di luar kesalahannya dia, di luar kehendaknya dia, di luar kendalinya dia, gitu. Mungkin itu yang bisa melindungi kita sebagai si penyewa-penyewa. Oke. Gitu. Tadi kan baru ditabrak ya? Iya, terus ada lagi. Kalau nabrak? Nah kalau nabrak, kalau terbukti kesalahannya saya, ya mau nggak mau dong. Memang itu kewajiban kita ya. Tapi sekarang jujur-jujuran aja dulu. Kan makanya itu aku bilang, siapa sih yang bisa membuktikan? Ya biasanya kan kalau udah keadaannya kayak begitu kan, ya polisi pasti lah. Ya polisi lah kalau di lalu lintas gitu kan. Ya kesalahannya siapa nih? Dia yang menyatakan. Dia sebenarnya menyatakan dan memang dia punya otoritas untuk itu. Istilahnya kan penyidikan lah untuk berita acara itu juga bisa dilakukan kok. Kalau misalnya kendaraan kamu ada asuransinya, ya kan pasti kan kamu akan menggunakan itu, misalnya harus klaim unit motornya nih karena masih diasuransikan kan. Iya. Pihak asuransi biasanya minta berita kan acara. Minta berita acara, itu kan juga bisa digunakan di situ gitu. Iya sih. Berita acara kecelakaan itulah seperti itu. Nah, teman-teman, bicara mengenai ganti rugi nih, teman-teman. Kita juga tahu ya bahwa baterai dari Polytron ini seharga 18 juta ya. Lumayan. Nah, menurut pandangan Ruth ya, dalam kondisi memang kita sebagai penyewa ada kelalaian lah, kita ada salah lah, tidak menjadi seorang bapak yang baik terhadap baterainya gitu kan, dan ya rusak karena satu dan lain hal gitu kan. Dan dari sisi pihak Polytron itu meminta kita untuk ganti rugi seharga ya baterainya, which is ya 18 juta. Tapi pada saat itu terjadi, kita memang secara finansial tidak mampu. Nah, itu seperti apa tuh? Yang pertama sih kalau misalnya itu terjadi ya negosiasi. Bagaimanapun pihak yang dirugikan dia punya hak untuk menuntut ganti kerugian atas terjadinya kerusakan. Dalam arti penyewaan ya? Terhadap pemilik. Iya, pemilik itu tetap punya hak lah dia untuk menuntut ganti rugi terhadap objek sewanya dia, barang miliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa hilangnya, musnahnya, atau rusaknya, kehilangan kegunaan dari objek sewa itu dikarenakan kesalahan dari si penyewa. Gitu. Jadi dia minta ganti kerugian. Kalau misalnya negosiasi nggak tercapai gitu kan, ya karena ini bentuknya adalah perjanjian, ya terjadi uang prestasi dari sisi penyewa. Nah, apakah nanti uang prestasi ini apakah mau tetap negosiasi atau akan gugatan ke pengadilan? Itu kan haknya si
pemilik. Itu hak dari setiap subjek hukum lah kalau dia dirugikan. Seperti itu. Jadi kalau apa yang terjadi, kalau misalnya ada yang nggak mau si penyewa nggak mau mengganti kerugian gitu kan, jangan prestasi, gitu. Karena dia tidak menjalankan apa yang diperjanjikan, kewajibannya dia untuk menjaga barang ini dengan baik. Gitu. Artinya kita harus negosiasi lah sama si pemilik ya dalam hal ini gitu ya. Kalau nggak mau digugat ya 18 juta ya. Pidana nih. Nggak pidana sih, perdata lah. Kita karena bicaranya masih perjanjian. Oke, nah berikutnya teman-teman ya kita akan nanya ke Ruth nih. Dari sisi perjanjian sewa menyewa ini, apakah ada pasal atau ayat yang mungkin kurang tepat ya di mata hukum? Sebenarnya kalau misalnya lihat dari perjanjiannya ini, ya kalau ada yang kurang tepat ya lumayan ada sih. Tapi teman-teman disclaimer di depan ya, ini adalah opini pribadinya Ruth ya, bukan sesuatu yang bisa menjadi faktual karena kami tidak ada afiliasi dengan Politron. Ya, karena gimana pun, walaupun ini bentuknya sama menyewa, karena kita itu adalah pengguna dari objek ini, objek sewa ini, kita tetap dikategorikan sebagai konsumen. Dalam hal ini kita pengguna barang dan jasanya dialah. Betul. Atas si baterai ini. Yang tidak sesuai itu ada lumayan. Mau disebutin satu-satu apa gimana ini? Waduh. Ini kan udah dibaca ya, bagi highlight ya. Sebenarnya berita acara serah terima ini nggak melanggar hukum. Dia sah sebenarnya, karena dia alat bukti sebenarnya untuk menyatakan kewajibannya si penyewa ini kan, kewajibannya si pemilik atau pihak yang menyewakan ini adalah menyerahkan objek sewanya kepada si penyewa. Lalu dia juga harus membuktikan bahwa waktu diserahkan si objek sewa ini dalam keadaan yang baik, spesifikasi yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Lalu juga di berita acara serah terima ini juga dia itu diperjanjikan sejak tanggal ditandatanganinya atau sejak tanggal diserahkannya dimulainya tanggal sewa. Jadi perhitungan kapan dimulai sewa ini itu jelas. Sebenarnya jadi terpenuhilah tuh hal tertentu syaratnya perjanjian. Iya. Berita acara serah terima ini juga merupakan alat bukti tertulis. Untuk tanggal start. Untuk semuanya, untuk bukti tertulis terkait penyerahan barangnya, spesifikasi objek sewanya, tanggal dimulainya sewa. Gitu kan. Jadi sah berita acara serah terima ini. Tidak ada apa-apa. Nah, ini ada di pasal 3. Pasal 3 ayat 3. Dari perjanjian sewa, pemilik berhak untuk mengubah, memodifikasi, atau mengakhiri sebagian atau semua layanan sewa menyewa termasuk syarat dan ketentuan dan berita acara serah terima yang menjadi satu kesatuan setiap saat dengan pemberitahuan kepada penyewa. Jadi semua ini dilakukan secara sepihak nih oleh pemiliknya. Gitu, itu kan nggak boleh. Ibaratnya kalau misalnya diperbolehkan itu bunyinya agak berbeda ya? Iya, terus ada lagi di segala ketentuan yang dalam syarat dan ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik dari pemilik kepada penyewa yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang dipisahkan dari syarat dan ketentuan ini. Nah, perjanjian ini kan dibuat secara sepihak oleh si pemilik. Jadi bisa dikatakan bahwa ini menjadi suatu klausula baku karena ditentukan sepihak oleh dia. Nah, oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam hal terjadi perubahan perubahan isi itu tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh si pemilik gitu. Klausula baku yang tadi Ruth bilang nih, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Namun terdapat larangan di dalam klausula baku tersebut itu. Pelaku usaha itu dilarang untuk mengatur
tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Nah, ini kan bertentangan nih dengan pasal yang tadi, karena ini tuntukan sepihak. Nggak boleh harusnya seperti itu. Ini masukan ya buat teman-teman, misalnya dari sisi Polytron yang lagi membaca, mungkin direvisi di perpanjangan selanjutnya nih pasalnya nih. Ya dirubahlah gitu dengan pemberitahuan, ada jangka waktu, tenggang, negatif konsen ya, misalnya kita misalnya kalau mau kamu merubah sesuatu ya diatur lah misalnya, juga, gitu kan? Kamu setuju nggak? Ini sejak pemberitahuan ini berdasarnya berapa hari, kalau kamu nggak menyatakan keberatan ya ini berlaku secara otomatis. Tapi kalau misalnya kamu keberatan, tolong sampaikan ya hak si penyewa, kamu mau mengakhiri atau tidak gitu kan, perjanjian gitu. Oke. Nah, teman-teman, satu lagi ya pertanyaan Ruth. Kita juga thank you banget, udah terbantu banget ya dengan jawaban-jawabannya Ruth itu yang mungkin sangat spesifik dan sangat menginspirasi kita untuk belajar lebih lanjut tentang hukum-hukum yang berlaku ya. Ternyata ribet juga gitu ya teman-teman ya. Nah, satu lagi Ruth, kita di sini juga kan melihat ya di perjanjian sewa menyewa itu ada suatu pasal ya yang menyebutkan bahwa penyewa, dalam hal ini pihaknya Polytron ya, itu berhak untuk melakukan pelacakan terhadap posisi baterai yang disewa. Nah, pertanyaan kita Ruth lebih ke arah apakah ini tidak melanggar privasi ya? Karena bukan hanya baterai yang dilacak, artinya kan posisi motornya juga ketahuan ada di mana gitu kan. Nah, mengingat bahwa ini kan perjanjian sewa milik ya, yang dilacak baterainya, tapi kendaraannya juga jadi ketahuan di mana gitu kan. Menurut hemat pandangnya Ruth gimana terhadap itu? Nah, ini sebenarnya sesuatu yang menarik sih gitu. Dicantumkannya klausul ini sebenarnya bisa dimengerti bahwa si pemilik sisi pandangnya pemilik bisa dimengerti. Dia kan butuh tahu nih, karena kan barangnya dia itu ada di kendaraan yang bergerak mobile kemana-mana, jadi dia butuh tahu ini objeknya sewa ini barang gue ada di mana sih sebenarnya gitu ya. Tapi akan menjadi suatu permasalahan ketika ini menyangkut suatu informasi yang bisa diidentikan dengan data pribadi milik orang perorangan gitu ya. Jadi, nah ini berarti ini ada nyangkut perlindungan data pribadi. Itu dong, karena kan contohnya Ruth. Apa nih contohnya data pribadi? Ya, data pribadi, kalau sekarang kita bicara data pribadi itu kan diatur di undang-undangnya, ini baru muncul di tahun 2022 dan ini masih jadi satu undang-undang baru yang masih dikaji. Bukan hanya dikaji ya, kita pasti kalau pengkajian itu udah dilakukan sebelum undang-undang diberlakukan, tapi maksudku ini menjadi pembahasan di seluruh sektor jenis usaha apapun, telekomunikasi, perbankan, ternyata ada nih nyangkut paut sama sewa menyewa baterai kayak beginian. Oh gitu. Dia juga bilang pemilik berhak untuk melacak lokasi baterai yang disewa sama waktu tertentu. Nah, karena ini informasi melekat pada diri perseorangan selaku penyewa, dalam arti kita balik lagi nih, data pribadi ini oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undangnya nomor 27 tahun 2022 baru diberlakukan tahun lalu. Data pribadi itu sebenarnya definisinya apa sih gitu ya? Betul. Undang-undang memberikan definisi apa sih terkait data pribadi? Data pribadi itu adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Gitu kan. Jadi apapun yang dapat mengidentifikasi diri saya ini itu terkait dengan data pribadi. Gitu kan. Lalu berarti kan ini kalau dia naruh alat pelacak di mana?
Baterai. Di baterainya itu berarti kan ini kan ada sistem elektronik nih di situ gitu kan. Memenuhi unsur elektronik. Iya. Ini nyangkut nih ke Undang-Undang ITE. Nah, berarti ada informasi Yang dapat dia gather ya. yang dapat dia gather menyangkut data pribadi seseorang. Seperti behavior kita. Iya. Nah, sekarang informasi mengenai data pribadi saya yang ada di mana sih di Pemilik. dia punya baterai ini dilindungin nggak sih sebenarnya secara hukum? Pasti dilindungin gitu dong. Karena kan itu menyangkut pasti ada data pribadi saya, ada nama saya sebagai penyewa dan data identitas lainnya saya ada di mana begitu kan. Nah, ini menjadi pelanggaran dalam hal apa? Nah, ini menjadi pelanggaran dalam hal itu tidak didisclose di perjanjian bahwa itu Data ini dipakai buat apa? ya, atau didisclose klausul yang ada di perjanjian ini, pemilik berhak untuk melacak lokasi baterai yang disewa selama waktu sewa. Selama itu sudah didisclose bahwa selama masa sewa ini si pemilik barang itu Akan melacak keberadaan dari si objek sewa ini, sebenarnya itu sah-sah aja, bisa. Jadi selama itu didisclose kepentingannya untuk apa secara jelas di dalam perjanjian sewa menyewa dan disetujui, diketahui oleh si penyewa pada saat sebelum sewa menyewa itu ada, ya itu sebenarnya bisa dicantumkan. Berarti itu sah-sah aja karena dia udah mengatakan. Tapi apa yang jadi masalah di sini? Harus ada persetujuan. Jadi baik di Undang-Undang ITE itu di Undang-Undang Undang-Undang ITE Informasi Elektronik itu dan juga di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, syarat persetujuan secara eksplisit itu harus dicantumkan di dalam suatu perjanjian atau suatu dokumen. I see. Nah, kalau ngeliat di sini nggak ada secara eksplisit menyatakan bahwa saya selaku penyewa menyatakan saya menyetujui kamu taruh pelacak di situ untuk tahu lokasi saya ada di mana. Dicantum di sini klausulnya cuma pemilik berhak untuk melacak lokasi baterai yang disewa selama waktu sewa. Nah, kalau tapi nggak ada menyetujui gitu. Iya, nggak ada tulisannya penyewa menyetujui bahwa sama masa sewa terdapat objek sewa di dalam objek sewa itu misalnya satu sistem elektronik yang akan melacak lokasi keberadaan objek sewanya, gitu kan? Secara eksplisit kamu centang nih ya atau tidak setuju untuk itu gitu kan? Di sini nggak ada gitu. Ini benar-benar ditetapkan secara sepihak oleh si pemilik barang, sebagai pemilik objek sewa. Nah, untuk kita memang tahu ya dia butuh kepentingannya apa sih, dia butuh tahu tempatnya ada di mana, tapi penentuan terhadap klausul ini aku rasa sih belum pas, belum sesuai, belum melindungi kepentingan dari si penyewa sebagai pemilik data pribadi terkait sama pelacakannya itu, pelacakan baterainya ada di mana gitu. Itu sih perlu dikaji ulang sih sebenarnya untuk klausul yang ini. Dan bagusnya ada klausul tambahan. Ya, atau klausul tambahan yang memang dia secara eksplisit gitu, karena nggak cuma ngomongin lokasi loh, yang data pribadi itu kan begitu kamu taruh di situ kan ada data-data pribadi saya sebagai yang tadi aku bilang gitu kan. Ada nama saya, tanggal lahir, alamat saya sebagai penyewa, yang ada di sistem ini dia kan harus mengidentifikasi kan, ini objek sewa penyewanya siapa sih? Nah, objek sewa waktu dia mengidentifikasi objek sewa yang punya siapa kan dia ada pribadi. Nah, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nggak ngomong cuman sekedar informasi nama atau segala macam, tapi dia luas ngomongnya informasi yang mengidentifikasikan seseorang. Baik itu informasi itu kan bisa terkait sama di mana sih saya berada, gitu kan? Lokasi apa segala macam. Gitu-gitu. Jadi menurut aku untuk perlindungan dari teman-teman sebagai pengguna, sebagai penyewa, pada saat kalian mengakhiri perjanjian sewa ini, kalian mengembalikan baterai ini ke si pemilik objek sewa,
kamu harus ngomong ke mereka bahwa, kalian kan punya alat tracker di objek sewa ini. Saya mau dapat kepastian bahwa data saya itu dihapuskan di sistem ketika habis sewa. Gitu. Jadi karena kamu sebagai pemilik data pribadi itu, kamu punya hak untuk itu. Dan itu dilindungi oleh juga undang-undang, baik undang-undang ITE maupun undang-undang perlindungan data pribadi. Seperti gitu. Ingat ya teman-teman, itu ketika perjanjian berakhir ya, maksudnya baterai udah dikembalikan, bukan lagi berjalan ya. Siapa tahu kamu orang yang sangat terkenal, selebritas gitu kan. Terus kan, terus ya kan, kita nggak tahu siapa aja penyewanya ya nggak sih. Terus dia bilang, si ini datang ke rumah si ini jadi bahan gosip ya kan. Ya kita nggak tahu lah. Untuk hal-hal yang kayak gitu, ya perlu untuk dikaji ulang. Dan sebagai penyewa, kan kita udah nggak ada salahnya sih kritis terhadap apa yang kita gunakan lah, perjanjian apa yang kita tanda tangani. Oh betul, kan kita bayar. Kita bayar, dan data kita ada di situ. Memang kelihatannya simpel, ini cuma sewa baterai aja, tapi ternyata impact-nya bisa kemana-mana loh. Teman-teman, itu yang kita bisa bahas ya di video kali ini. Thank you sekali lagi kepada Ruth yang sudah sama-sama bersedia membantu Techie-Dudes ya, bersedia juga untuk memberikan suatu pencerahan dari sisi legal ya terhadap perjanjian sewa menyewa yang ada antara Polytron dengan kita sebagai pemilik Voxel. Nah, jika teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa untuk leave comment, like, and subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Bye!